Yang tidak kalah pentingnya adalah model pembiayaan, yaitu memadukan anggaran bauran pendanaan, baik itu antara kementerian dengan BUMN, kementerian BUMN dengan swasta atau model KPBU, sehingga akan mempercepat proyek-proyek jalan tol yang telah kita rencanakan. Saya berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di pelosok tanah air, sehingga akan mampu mengatasi ketimpangan antar daerah, antar provinsi dalam pembangunan infrastruktur, dan kita harapkan akan mempercepat konektivitas nasional kita. Selamat datang di Cemara Channel 19. Dalam program Current Issue, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengharapkan skema pembiayaan KPBU sebagai model pembiayaan dapat diperluas untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur Indonesia. Perluasan skema KPBU juga dikuatkan melalui Perpres 85 tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2022. Disebutkan pemerintah akan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui antara lain implementasi skema KPBU. Untuk membahas hal ini, kami sudah bersama dengan Bapak Indra Pradana Singgawinata, PhD, SVP CEO Office PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Selamat sore Pak, salam sehat. Salam sehat, terima kasih sudah datang di Cemara 19 Channel. Oke, gini Pak, sore ini kita akan diskusi tentang KPBU. Baik. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan KPBU? Barang apa sih ini Pak? Oke. Siap. Terima kasih Mas Rinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi sebelum saya masuk ke dalam KPBU, saya akan memberikan dulu sebuah ilustrasi mengenai sebuah modal kerja. Siap. Atau pembiayaan apapun namanya yang berkaitan dengan dana yang dibutuhkan untuk kita melakukan pembangunan. Oke. Kalau kita menggunakan full equity kita, itu berarti kita hanya menggunakan APBN. Benar. Kalau APBN berkurang, maka disinilah diperlukannya sebuah kreativitas untuk melakukan pembiayaan. Yep. Ada yang dengan pinjaman, ada yang dengan mengundang investment, bahkan ada juga yang dengan joint venture. Yep. Kira-kira seperti itu. Letak KPBU ini di mana? Kalau kita mengambil, tadi saya katakan beberapa skema pembiayaan untuk pembangunan, KPBU ini letaknya dari tengah-tengah. Oke. Di antara APBN dan di antara full swasta. Oke. Full swasta kita bicara privatisasi. Privatisasi berarti adalah aset yang berpindah. Aset pemerintah berpindah kepada swasta. Sedangkan kalau kita full APBN, segala macam mulai dari pembiayaan, kepemilikan aset, tanggung jawab hingga risiko nanti dari infrastruktur yang dibangun itu berada di sisi pemerintah. Sisi pemerintah. KPBU itu berada di tengah, Mas Rinto. Adalah pemerintah dalam rangka mengejar atau melakukan akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur menggunakan skema kerjasama pemerintah badan usaha. Ini artinya adalah di situ ada tanggung jawab pemerintah dan juga ada investasi swasta yang masuk. Dan payung dari KPBU ini di bawah Perpres 35 tahun 2015. Kira-kira seperti itu Mas Rinto. Berarti kalau KPBU ini posisinya bisa di dua sisi dong Pak? Ya, gimana maksudnya? Bisa melihat dari sisi pengembang itu sendiri, Ya. mengawasi orang yang kita percayakan, Ya. karena beliau ini posisinya di tengah. Yang kedua, bisa menggantikan pemerintah untuk mengamankan proyek-proyek yang sedang berjalan ini supaya sesuai dengan strukturalnya. Gitu. Oke. Jadi intinya begini, mohon maaf tadi saya agak salah. Perpresnya itu 38. 38. Perpres 38 tahun 2015. Ya. Itu adalah Perpres kerjasama pemerintah badan usaha atau Oke. yang disebut dengan KPBU.
Jadi saya ulangi lagi. Pemerintah untuk supaya mengejar ketertinggalan infrastruktur nasional Yap. membutuhkan dana. Nah, Kalau tidak salah di angka 5.000 sampai 6.000 triliun. Sampai dengan di tahun 2024 dan onward. Nanti akan ada, biasanya kan dibikin lagi perencanaan per 5 tahunan. Betul. Kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat postur dari APBN kita, itu masih ada kekurangan dana, Mas Betul. Rinto. Masih ada kekurangan dana, bahkan mungkin sampai 60% ya. Itu kita masih kurang untuk mencapai angka tadi. Itu saya mohon dikoreksi nanti untuk detailnya, itu antara 5.000 sampai 6.000 triliun. Nah, di dalam gap inilah Mas Rinto yang nanti diharapkan supaya juga tanpa APBN kita, jadi maksudnya gini, dengan keterbatasan APBN, kita masih terus bisa melakukan pengejaran infrastruktur ini. Disitulah diperlukannya kerjasama dengan swasta. Kerjasama di sini saya langsung bicara Mas Rinto ya, saya langsung detail aja, tidak bicara normatif. Uang swasta masuk. Uang swasta masuk yang diharapkan itulah yang disebut dengan KPBU. Cuma di sini bedanya gini Mas Rinto. Ini bukan pinjaman. Satu. Dan ini bukan privatisasi. Oke. Karena kenapa? Aset dari infrastruktur tersebut masih dimiliki oleh pemerintah. Ini perlu kita tekankan ya. Jadi ini bukan privatisasi. Jadi pemerintah butuh dana untuk mempercepat infrastruktur. APBN kita kurang. Kita butuh swasta. Swasta untuk masuk membutuhkan kenyamanan dan keamanan investasi, Mas Rinto. Maka itulah KPBU dibikin untuk apa? Supaya ada win-win solution di antara pemerintah dengan swasta. Siap. Pemerintah dengan plannya yang sudah digariskan oleh Bappenas, oke, ini plan kita sampai 5 tahun. Dilihat tuh Mas Rinto, oh ini yang masih kurang. Proyek-proyek apa saja yang bisa ditawarkan ke swasta? Ditawarkan Mas Rinto. Nah, ditawarkan inilah yang tadi saya katakan, inilah yang dikatakan dengan proyek-proyek atau pipeline skema KPBU. Begitu Mas Rinto. Nah bedanya, sekali lagi saya tekankan, bedanya kalau dengan pembiayaan biasa, pinjaman atau yang tadi privatisasi apa, aset tersebut masih milik kita Mas Rinto. Aset tersebut masih milik kita dan perlu digarisbawahi bahwa yang kita nanti keluarkan, karena KPBU ada 2 skema, Mas Rinto. Oke. Satu adalah yang dengan user tarif, jadi uang yang Mas Rinto tanamkan, nanti pengembaliannya itu adalah melalui langsung kepada customer yang membayar kepada Mas Rinto. Skema yang kedua adalah uang yang sudah Mas Rinto atau swasta keluarkan sejumlah ini, nanti akan dicicil oleh pemerintah dalam sekian kurun waktu tertentu. Tapi ingat, yang dicicil bukan asetnya Mas Rinto. Aset plus pelayanan yang nanti akan diberikan oleh swasta kepada masyarakat. Jadi itu ya Mas Rinto ya, ini masyarakat harus tahu bahwa ini yang betul-betul membedakan KPBU dengan yang lain apa? Tadi saya katakan, win-win situation. Pemerintah tidak kehilangan aset, tapi yes konsesi diberikan dalam kurun waktu tertentu. Namun konsesi tersebut harus dilakukan pelayanan oleh pihak swasta kepada masyarakat untuk dicicil. Gitu kira-kira Mas Rinto. Berarti bisa disebut jadi malaikat lah ya KPBU ini Bang. Semoga ya Mas Rinto ya. Maksudnya di antara skema-skema yang sedang kita cari, buat saya ini adalah skema middle way atau skema garis tengah yang paling visible untuk kita lakukan. Nah, beredar isu di sosial media Bang terkait mungkin entah publik mengkonsumsinya beda. Ya. Perlu Abang luruskan bahwa saat kita bekerja sama dengan swasta, itu otomatis pasti menggunakan user-usernya, pengguna-penggunanya adalah negara-negara asing. Ya. Ya kan? Nah, apa yang menjadi timbal balik? Atau adakah hal yang kita jual? Tadi kata Abang tidak ada. Ya. Ya kan? Tapi apa yang menjadi timbal balik untuk negara-negara asing yang sudah mau berinvestasi ke negara kita ini? Kalau memang betul tidak adanya penggadaian aset negara. Baik. Gimana kira-kira Bang? Terima kasih. Itu? Ini pertanyaan Bang Rinto ini adalah pertanyaan yang seharusnya harus selalu disebarluaskan kepada masyarakat, kepada seluruh komponen bangsa supaya jangan kita suka terjebak apalagi
menggunakan jargon-jargon yang seakan-akan menggadaikan aset-aset Ya, negara. betul. Kembali lagi gini Mas Dinto, kita bicara dulu, saya mau bicara dari dua sisi. Sisi negara sebagai memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oke. Oke. Di satu sisi, karena ini sifatnya adalah KPBU, di situ ada unsur swasta. Unsur swasta sudah pasti harus ada profit di situ. Ya. Harus ada pengembalian investasi di situ, atau yang kita selalu bilang dengan ROI, return of investment-nya. Bukan begitu kan, Mas Riko? Dan di situ profit berarti ada margin di situ. Nah, di sini juga ada yang namanya resikonya. Ya. Nah, di KPBU, Bang Riko, pastinya pada saat orang menanamkan investasinya, katakanlah karena KPBU ini tidak semuanya oleh asing. Bahkan kalau tidak salah dari data yang ada, masih sekitar mayoritas masih penanaman modalnya oleh lokal sendiri. Berarti perlu digarisbawahi tidak semua oleh asing. Tidak. Kalau semua asing itu namanya foreign direct investment atau FDI. Ini bukan. Nah, maka kita mari, ini saya senang nih dengan Mas Rinto nih. Jadi kita luruskan sama-sama. Satu, begitu bicara investment, bukan berarti sama dengan itu asing. Tidak. Oke. Kecuali itu FDI, foreign direct investment. Tapi kalau ini investment, bisa lokal, bisa asing. Insya Allah nanti saya akan berikan data detailnya, tapi sepanjang yang saya tahu, masih mayoritas itu adalah dari lokal sendiri. Oke. Sekarang saya akan berbicara mengenai timbal baliknya apa? Yap. Bukan begitu, Bang Rito tadi mengatakan. Timbal baliknya. Itu tadi saya katakan. Swasta itu timbal baliknya ada 3, Bang Rinto. Berapa margin saya? Berarti kita bicara sini margin atau IRR. Pengembalian saya berapa lama? 10 tahun, 15 tahun, ROI-nya ada di sini. Saya resikonya seperti apa? Resikonya gede banget nggak nih di sini? Resiko makin besar, sudah pasti dia minta profit paling besar. Oke. Di dalam KPBU, ketiga ini diatur, diregulated oleh seluruh regulator yang ada di Indonesia juga. Jadi dilihatin juga, Bang Rinto. Terbuka. Terbuka. KPBU ini dilihatin oleh sekitar 7 regulator. Oke. Ini yang tergabung dalam namanya Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia. Saya agak panjang nggak apa-apa, Bang Rinto ya? Saya nggak apa-apa ya? Supaya mencerdaskan. Baik. Di dalam Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia itu ada 7. Bappenas sebagai yang plan nasionalnya, Kementerian Keuangan di sini ada, Menko Perekonomian ada di situ, Kementerian Investasi BKPM ada di situ, Kemenko Marves, kemudian ada LKPP, ini adalah lembaga yang mengatur pengadaan nasional, Yap. dan terakhir Kemendagri. Harusnya Kemendagri, mohon maaf, Kemendagri harusnya saya taruh di sini karena Kemendagri ini yang mengatur jika KPBU dilakukan di level daerah. Balik lagi saya menjawab pertanyaan Bang Rinto, apa yang timbal balik yang diberikan? 3 ini Bang Rinto, memberikan keuntungan yang wajar kepada pihak swasta yang menanamkan investasi di Indonesia. Kedua, memberikan kepastian berusaha juga kepada swasta yang sudah menanamkan investasinya tadi. Kita nggak bicara uang kecil, Bang. Ya. Kita bicara triliun di sini. Bang Rinto bayangkan kalau Bang Rinto menanamkan modal dan tidak ada kepastian usaha. Kita juga tidak fair. Karena itulah salah satunya adalah penjaminan ini, Bang Rinto. Ini yang kita berikan. Satu, margin yang wajar. Oke. Kepastian berusaha tadi, yang keamanan tadi. Betul. Dan kalau saya tadi katakan, saya bisa katakan bahwa resiko yang dibagi juga sudah wajar. Jadi di KPBU ini salah satu yang perlu dicatat adalah adanya pembagian resiko yang fair. Nah ini agak-agak jarang zaman dulu diatur Bang Riko, Oke. Bang Rinto. Ini agak jarang. Jadi kontrak di KPBU itu sudah diatur. Pemerintah resikonya apa, swastanya atau badan usahanya resikonya apa. Ya. Itu sudah dibagi Bang Rinto. Sesuai dengan theoretical konsep yang ada di dalam pembagian risk allocation. Begitu Bang Rinto kira-kira. Berarti isu-isu di luar sana udah sangat bisa ditepis karena langsung dari CEO yang bicara bahwa tidak pernah ada penggadaian aset negara. Tidak ada. Dan perlu kita garis bawahi juga dari diskusi sore hari ini, Pak, bahwa yang menjadi investor di infrastruktur di Indonesia itu kebanyakan orang lokal ya, Pak. Masih majority Masih majority. national group ya. Dan diawasi oleh 7 lembaga negara. Betul. Tadi,
7 Betul. lembaga negara yang ya cukup besar. Betul, tujuh, ya, betul. Ini pengawasan dalam artian gini ya, Bang Rinto ya. Ini pengawasannya dalam artian apakah proyek tersebut sudah memenuhi seluruh kriteria yang ada di dalam undang-undang. Yap. Kira-kira seperti itu, Bang Rinto. Nah, sama ini Pak, saya ingin bertanya. Aku manggilnya abang aja ya, Siap. karena masih muda. Kan. Makasih Bang Rinto. Ini Bang, terkait semua infrastruktur yang dibangun oleh KPBU. Ya, Karena isu di luar kemarin tentang kereta cepat dan sebagainya menanyakan kereta cepat dibangun pun tidak akan pernah kembali keuntungan selama 300 tahun. oke. Nah, di semua program infrastruktur KPBU, apakah sudah menghasilkan uangnya itu, modalnya itu balik, Bang? Oke, Atau lebih banyak yang rugi negara kita ini atau gimana, Pak? baik. Saya mau balik sedikit. Siap. Karena proyek-proyek skema KPBU secara official itu baru ditandatangani di tahun 2016. Awal-awal tahun 2016. Jadi Bang Rinto bayangkan betapa lamanya pada saat proses penyiapan dari sebuah proyek KPBU. Karena memang demikian Bang Rinto. Karena itu tadi, kita pun pastinya dari pihak pemerintah, kalau skemanya adalah cicilan layanan KPBU tadi atau yang bahasa Inggrisnya adalah availability payment, itu akan diukur. Jadi tidak mungkin kalau sampai ada sebuah proyek sampai ratusan tahun dan di-approve. Tidak mungkin Bang Rinto. Kalau di KPBU ya, saya mau bicara KPBU saja nih. Saya mau kecilkan. Saya tidak berbicara kalau skema lain, entah itu pinjaman, entah itu privatisasi, saya nggak bicara. Oke. Tapi kalau di KPBU sampai saat ini Bang Rinto, itu ada sebuah norma-norma di mana seluruhnya ngeliatin. Jadi kalau memang proyek ini tidak visible, kita tidak akan lakukan KPBU. Nggak mungkin Bang Rinto kita tetap maksakan, wah ini harus KPBU. Nggak juga. Kalau memang tidak visible, ya mohon maaf. Mungkin dengan APBN lebih, maksudnya gini, mungkin dengan APBN dibangun, mungkin lebih cocok karena pastinya kalau dengan KPBU ada yang namanya tanggung jawab tadi kepada swasta untuk pengembaliannya. So far yang sudah jalan, nanti saya akan cek lagi Bang Rinto, ini perlu dicek lagi. Tapi yang so far benar-benar sudah jalan, dalam artian sudah mulai beroperasi, itu adanya di Palaparing. Oke. Itu Palaparing Barat dan Timur, dan Tengah. Apakah Palaparing itu fiber optik yang digunakan untuk nanti percepatan bandwidth kita? Kira-kira seperti itu Bang Rinto. Beberapa jalan tol juga sudah mulai beroperasi. Manado Bitung, Balikpapan Samarinda. Nah ini adalah bentuk-bentuk dari realita di mana KPBU sudah mulai berkontribusi kepada negara. Kira-kira seperti itu Bang Rinto. Luar biasa di zaman sekarang Bapak infrastruktur kita ya. Ya. Pak Jokowi lebih mengembangkan infrastruktur di seluruh Indonesia. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang, skema KPBU percepatan pembangunan dan solusi untuk mengatasi ketimpangan, pembangunan daerah dan sebagai pengawal visi pemerintahan dalam pembangunan. Ya. Nah, ada visi misi itu. Ya. Nah, kira-kira pandangan Abang sudah berjalankah visi misi ini Ya. dengan pembangunan yang ada di Indonesia ini atau bagaimana kira-kira Bang? Baik, terima kasih. Ini juga bagus sekali Bang Rinto. Langsung kita lihat case study. Oke. Ya, nggak mungkin semuanya langsung kita cakup. Ya, Bang Rinto, semuanya kita cakup nggak mungkin. Tapi minimal kalau Abang lihat dari dilakukannya Palaparing, dari mulai barat, tengah, dan timur, itu daerah-daerah terluar, terdepan yang ada di Indonesia itu paling tidak sudah terkonektivitas dalam sisi internet. Dalam sisi internet berarti apa Bang Rinto? Informasi. Kecepatan informasi, kesamaan informasi yang nanti diterima oleh anak-anak kita yang ada di pulau-pulau terluar tadi. Itu pertama. Kalau kita melihat kemudian dari sisi jalan tol, itu adalah sisi konektivitas Bang Rinto. Bagaimana sekarang kecepatan logistik yang mulai tercipta, mulai dari tol yang ada di Jawa, tol yang ada di Sumatera, itu sudah mulai terlihat. Pastinya akan ada suara-suara yang mengatakan lain-lain, saya tidak berurusan dengan itu, cuma saya hanya melihat kenyataan bahwa beberapa sudah merasakan manfaat-manfaat seperti ini. Dan satu lagi Bang Rinto, spam, air minum. Oke. Contohnya adalah air minum umbulan. Air bersih ya. Air bersih. Dan umbulan itu luar biasanya bukan air bersih Bang Rinto. Air siap minum. Jadi itu tap water. Seperti kalau Bang Rinto keluar ini dan langsung minum. Itu bedanya umbulan. Airnya itu ada posisinya di Kabupaten Pasuruan. Disalurkan ke 5 kabupaten kota.
Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten dan Kota Pasuruan. Jadi Bang Rinto bayangkan, ini dilakukan dengan skema KPBU. Berarti non-APBN. Jadi itu tadi, dengan keterbatasan APBN, tapi alhamdulillah karena KPBU-nya berhasil, sehingga bisa melakukan pengairan air minum, siap minum kepada masyarakat di 5 kabupaten kota tadi. Berarti Seperti itu. luar biasanya berarti 4 sektor penting dalam negara, yaitu Ya. pendidikan tadi, pendidikan, sandang pangan, Ya. terus juga transportasi. Transportasi. Dan satu lagi itu internet. Ya, Sudah dihadirkan di tengah-tengah di daerah lewat KPBU ya Bang? betul. Kalau secara sektor, itu ada berarti di ICT, tadi palaparingnya. Palaparing. Kemudian sektor air itu dengan spamnya. Sektor jalan itu ada jalan tol dan jalan non tol juga ada di situ. Itu ada yang untuk jalan non tolnya itu ada Jalintim Timur untuk di Sumsel dan di Riau. Oke. Kemudian ada power plant, Sentral Jawa Power Plant yang ada di Batang, itu berarti sektornya adalah sektor energi, dan ada lagi yang namanya sektor bandara, Bang Rinto, di mana kita mengundang beberapa pemain bandara internasional dengan high quality untuk mengelola bandara di Labuan Bajo, supaya menjadi premium tourist destination, kira-kira kayak gitu, Bang Rinto. Wow, Jadi ada 5 kalau nggak salah Luar yang biasa. sektor yang sudah masuk ya. luar biasa. 5 sektor. Oke Bang, apakah skema KPBU ini hanya mengurangi beban APBN? Atau bagaimana dengan dampak resiko proyek, political risk-nya dan lain-lainnya Bang? Baik, terima kasih Bang Rinto. Oke. Inti utama dari KPBU itu ada 2. Betul, yang pertama adalah justru memang mengurangi beban APBN. APBN yang tadinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, karena sudah ada masuknya investasi di KPBU ini, sehingga nanti mungkin bisa dialihkan kepada sektor-sektor yang lebih memerlukan. Itu satu. Dan yang kedua adalah fungsi layanan. Fungsi Nah, ini layanan. lebih penting. Karena KPBU itu dioperasikan oleh sektor swasta, itu biasanya memang memiliki kualitas layanan yang lebih dari pemerintah. Jadi memang ada 2 di sini. Oke, menjawab tadi pertanyaan Bang Rinto, apakah ada resiko-resiko politik yang mungkin bisa terjadi dan berdampak kepada proyek ini? Karena itulah justru penjaminan infrastruktur Indonesia ini hadir. Kita menjamin political risk dari proyek KPBU. Apa political risk itu? Contoh, ini saya langsung real, saya nggak mau normatif Bang Rinto. Katakanlah saya sudah bertanda tangan dengan pihak swasta untuk mengelola air minum selama 20 tahun. Ternyata terjadi pergantian gubernur dari daerah setempat. Kemudian gubernur tersebut mengatakan, saya nggak mau lagi pakai KPBU lah. Sudah swastanya suruh pulang aja, saya full APBD umpama. Oh silakan, tapi ingat, Anda sudah berkontrak. Ini bukan zaman dulu lagi. Ini bukan zaman dulu pasca reformasi di tahun 2001, 2002, 2003, di mana investor-investor besar seperti Sony, Reebok, dan Nike itu kabur dari Indonesia dan kemudian lari ke Myanmar dan Cina karena tidak adanya kepastian hukum ini. Kalau Anda melakukan terminasi sepihak, pemutusan kontrak sepihak yang sudah kita sepakati bersama, maka Anda ada tanggung jawab membayar klaim di situ. Oke. Siapa yang membayar itu Bang Rinto? Ya depan Bang Rinto ini, PII. Karena itulah PII pada saat kontrak itu ditandatangani oleh kedua belah pihak, kami selalu hadir untuk melihat isi dari kontrak pasal per pasal, ayat per ayat, supaya sangat fair dan win-win situation untuk kedua belah pihak. Kira-kira seperti itu Bang Rinto. Berarti siapapun nanti pemerintahannya gitu, kalau sudah bertanda tangan itu sudah dijaga oleh payung hukum itu sendiri ya Bang? Yes, jangan sampai lagi Bang Rinto kita selalu akhirnya berujung di arbitrase internasional yang akhirnya merugikan pemerintah Republik Indonesia. Setuju sih, supaya tidak lagi banyak program-program mangkrak ya Bang ya. Iya, itu tepatnya. Program-program Itu mangkrak tepatnya. ya, karena Iya. tidak bertanggung jawab selama masa kepemimpinan. Kira-kira seperti itu Bang Rinto. Betul. Ini Bang, yang paling
kita lihat itu tadi, apakah semua proyek yang dari KPBU ini, Baik. pengajuan dari setiap daerah ini, apakah langsung di ACC oleh KPBU? Atau memang ada mekanisme khusus untuk melakukan ini boleh, ini tidak, atau karena KPBU ini di bawah Kementerian Keuangan dan lembaga negara, siapapun pemerintahnya ataupun dari manapun gubernur dan wali kota atau daerahnya akan di ACC? Baik. Bagaimana, Bang? Terima kasih. Ini juga yang selalu justru jadi challenging. Jadi gini, Bang Rinto. Proyek-proyek yang diajukan belum tentu di ACC. Belum tentu. Karena proyek-proyek yang diajukan ini mesti memenuhi syarat-syarat ketentuan untuk dapat dilakukan sebagai skema KPBU. Karena itulah di dalam KPBU ini ada tahapannya, Bang Rinto. Tahap perencanaan, penyiapan proyeknya, tahap transaksi ini tender nih, Bang Rinto. Tender, siapa yang menang. Disinilah baru tahap operasi dan konstruksi. Konstruksi dulu baru operasi. Tahapan ini itu sudah harus tertuang di dalam dokumen-dokumen pada saat melakukan penyiapan KPBU. Jadi challenging-nya di mana, Bang Rinto? Waktu dan ketelitian pada saat membuat. Sehingga ini yang kadang-kadang berbagai pihak juga adalah beberapa pihak yang juga kadang-kadang tidak puas pada saat mengatakan, waduh KPBU lama, KPBU ribet. Apakah ribet? Mungkin, tapi lebih baik kita komprehensif dan kompleks di depan, tapi semuanya transparan untuk ke depannya itu lebih enak. Jadi seperti itu, Bang Ito. Singkatnya, tidak semua proyek yang diajukan oleh daerah itu wajib ACC. Jangankan daerah, bahkan proyek-proyek swasta pun yang mungkin diajukan oleh kementerian, lembaga, belum tentu bisa kita ACC semua. Tergantung dari need, kebutuhan, dan pastinya kelayakan. Oke. Kelayakan finansial, technical, environmental, dan kelayakan legalitas. Ya. Karena mungkin Bang, Oke. banyak kepala daerah di Indonesia ini yang tanda kutip nakal ya. Daripada saya menggunakan dana APBN, kenapa saya nggak ke KPBU? Dana APBN ini bisa saya gunakan ke yang lain kan. Hal itu yang harus kita sebagai masyarakat harus kita pagarin gitu. Tapi dari Abang tadi sudah menyampaikan bahwa itu tidak langsung ACC ya, Bang? Tidak, Bang. Langsung ACC. Tidak, sama sekali tidak, Bang. Bahkan proyek-proyek yang masuk, Bang, itu harus masuk dulu ke dalam yang namanya blueprint KPBU-nya Bappenas, yang kalau bahasa kerennya itu PPP book-nya Bappenas. PPP itu adalah Public Private Partnership atau KPBU dalam bahasa Inggris. Jadi di dalam buku itulah nanti sudah tertera tuh list-list yang masuk dan siap akan ditenderkan atau di-offeringkan kepada pihak swasta. Oke, gitu, mantap. Bang Rinto. Oke. Nah, ini Bang, ngomongin jumlah kita. Dari tahun 2016 di ACC-nya undang-undangnya sampai sekarang 2021, kira-kira berapa proyek strategis yang menggunakan jasa atau menggunakan skema KPBU ini, Bang, Baik. sampai hari ini? Baik. Jadi begini, Bang Rinto. Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi untuk khusus KPBU itu adalah Perpres 38 tahunnya 2015. Oke. Tapi penandatanganan pertama dari proyek-proyek berskema KPBU ini dilakukan kira-kira pada awal-awal tahun 2016. Tepatnya bulan Maret itu sudah mulai Palaparing, beberapa jalan tol tanda tangan. Disusul lagi oleh CJPP, Central Jawa Power Plant. Nah, ini onward ke sana sampai dengan tahun ini, Bang. Jadi sampai dengan kita lagi berbicara ini, itu total ada 28 proyek berskema KPBU. Yang PSN itu ada 85% dari 28 proyek tadi. Kira-kira kayak gitu, Bang Rinto. Jadi sudah 28 proyek ya. Yes. Salah satunya kalau saya lihat yang pernah diresmikan oleh Jokowi itu spam unggulan tadi. Spam unggulan. Palaparing. Nah, tadi juga bicara Bang kemanfaatannya ya, Bang ya. Ya. Bicara kemanfaatannya sangat luar biasa. Ya. Nah, kira-kira 28 proyek ini memang setelah jadi adakah treatment khusus sampai perjanjian selesai atau dalam tadi bidang pengawasan atau kepuasan terhadap investor supaya hadir lagi ke sini gitu. Baik. Nah, itu ada nggak kira-kira atau ya sudah proyek beres-beres gitu? Ini Bang Rinto luar biasa pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang akhirnya ditanyakan oleh beberapa pihak.
Saya ulangi lagi tadi. Waktu pipeline mulai masuk atau proyek mulai diusulkan, 7 lembaga kementerian yang ada di dalam kantor bersama Republik Indonesia, kantor bersama KPBU Republik Indonesia, yang di-launching oleh Presiden Jokowi di bulan Maret 2017, dan dikuatkan lagi oleh nota kesepahaman 7 menteri, itu di tahun 2020 itu ditandatangani NKB 7 menteri, itu semuanya tentang KPBU. Dan di situ dijelaskan peran dari masing-masing kementerian, di mana PII sebagai anak Kementerian Keuangan sebagai salah satu sub di dalamnya yang melakukan penjaminan. Menjawab tadi pertanyaan Bang Rinto, kalau dilihat dari perannya, selesai dari penyiapan oleh Bappenas dan kawan-kawannya, Kementerian Keuangan juga dari sini, waktu melakukan tender atau mencari investor, teman-teman dari BKPM, pastinya dengan Kemenko Marves juga terlibat di dalamnya. Karena ini adalah sifatnya adalah mencari marketnya nih, ya Bang ya. Kalau itu proyek daerah, maka Kemendagri diperlukan di situ untuk melihat apakah daerah tersebut sudah memenuhi prasyarat-prasyarat yang ada di dalam ketentuan Kemendagri jika daerah mau bekerja sama dengan pihak luar. Tanda tangan nih Bang Rinto. Oke, tanda tangan, groundbreaking, konstruksi. Sepanjang masa konstruksi, yang memiliki proyek bersama PII dan pihak swasta sama-sama ngeliatin Bang. Tetap ya? Oh tetap. Kami penjaminan infrastruktur Indonesia itu mengawal sampai akhir konsesi Bang Rinto. Sampai akhir. Jadi kalau konsesinya 30 tahun Bang Rinto, mungkin nanti suatu saat saya udah tua ya, itu juga konsesi belum selesai. Kira-kira seperti itu. Tapi PII secara berregenerasi akan tetap mengawasi proyek tersebut. Itu yang penting Bang. Ya. Jadi ada 3 ya, saya ulangi Bang Rinto. Begitu sudah konstruksi, begitu sudah operasional, paling tidak ada 3 yang ngeliatin di situ. Pemilik proyeknya sendiri, kalau itu proyek jalan tol milik pusat berarti ada di BPJT-nya PUPR, ya kan? Siapa swastanya di sana? Kalau swastanya katakanlah Jasa Marga atau mungkin swasta lain, mereka akan terus mengawasi sepanjang konsesi dan PII. Jika proyek tersebut dijamin oleh PII, maka kita akan melihatkan sampai akhir konsesi, Bang Rinto. Gitu Bang. Jadi nggak dilepas Bang, harus dijaga Bang. Sesuai ketentuan. Apakah masih melayani? Masih melayani. Tarifnya bagaimana? Masih wajar. Kayak gitu Bang. Oke. Luar biasa berarti dari semua sudut stakeholder sudah mendukung, tadi payung hukumnya sudah jelas, aturan mainnya sudah jelas, tidak semua bisa mengajukan karena ada norma yang harus dilalui dulu. Betul. Berarti sudah paket komplit ini hari ini. Paket komplit berarti memang bisa menjadi solusi untuk pembangunan hari ini di Indonesia. Betul, Bang Rinto. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Siap. Kira-kira harapan tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia di masa mendatang ini gimana di pandangan Abang? Baik. Harapan Abang juga. Ini harapan saya sepanjang saya sering bergaul, berkomunikasi, berkolaborasi dengan beberapa pejabat, banyak pejabat sih sebetulnya, Pak, baik yang di pusat, baik yang di daerah. Harapan saya satu, Bang Rinto, bahwa kedepannya ini Indonesia harus terus semakin mengedepankan transparansi dan governance di seluruh proyek pembangunan. Mau itu infrastruktur, mau itu apapun nanti, ayolah kita sama-sama harus lebih meningkatkan kualifikasi kita dan kualitas kita. Untuk apa Bang? Untuk supaya nanti kita semakin kuat, kita semakin terpercaya, sehingga nanti APBN ada atau tidak ada, itu udah bukan lagi halangan. Tapi bisa kita menggunakan skema-skema lain yang ujung-ujungnya adalah terus mendrive pembangunan ini supaya jangan berhenti. Kira-kira kayak gitu Pak. Luar biasa. Gitu Bang Rinto. Itu harapan saya. Ya. Transparansi dan governance. Betul. Oke, luar biasa. Thank you banget Bang udah mau berkunjung. Sama-sama Bang Rinto. Yang paling penting sudah mau mencerdaskan kami, menerangkan apa yang gelap. Sama-sama Bang. Ya, karena di persimpangan jalan ini banyak berita-berita gelap nih Bang. Dengan hadirnya Abang di sini saya merasa saya sendiri tercerahkan gitu. Karena banyak informasi baru yang saya baru tahu bahwa sedalam itu, sejauh itu perlindungannya terhadap infrastruktur di Indonesia gitu Pak. Betul Bang Rinto. Oke, terima kasih Bapak Indra atas kesediaannya Abang Indra dengan program Current Issue kali ini. Semoga publik mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat.
Semoga abang juga sehat dan Terima juga kasih, selalu Pak Rinto. diberkati. Saya Rinto Aloysius Manik dari Studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Nah, itu bang.